Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Nah, di video kali ini saya pengen ngebahas soal intercom Edgeas Q8 yang udah saya pakai selama kurang lebih 1 tahun ya. Nah, teman-teman yang mungkin udah subscribe saya sejak lama atau yang pernah nonton video saya sebelumnya, mungkin pernah ngeliat video unboxing saya untuk si Edgeas Q8 ini sama video review saya. Nah, kali ini setelah 1 tahun saya pakai si Edgeas Q8 ini, saya pengen cerita lagi ke teman-teman soal pengalaman saya, impresi saya, dan apa yang saya rasain selama 1 tahun pakai si Edgeas Q8 ini. Dan apakah si Edgeas Q8 ini masih worth it untuk dipilih di tahun 2025 ini? Jadi, buat teman-teman yang masih nyari intercom murah meriah yang harganya di bawah 1 jutaan dan punya banyak fitur, apalagi dia punya fitur mesh, tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas si Edgeas Q8 yang udah saya pakai selama 1 tahun ini, saya pengen disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi, semua yang akan saya bahas dan saya ceritakan kali ini adalah murni 100% pengalaman saya. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti menemukan situasi yang berbeda atau apa yang nanti saya ceritakan nggak sesuai dengan apa yang teman-teman alamin dalam penggunaan intercom secara keseluruhan atau Edgeas Q8 ini secara spesifik, boleh kita sambil diskusi di bawah ya. Siapa tahu memang ada beberapa hal yang mungkin saya salah atau beberapa hal yang mungkin perlu saya koreksi juga, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai di bagian desainnya dulu. Menurut saya, Edgeas Q8 ini merupakan salah satu intercom yang harganya relatif terjangkau gitu ya, yang punya desain yang paling minimalis atau yang paling simple lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, intercom-intercom lain yang punya harga serupa atau range-nya di bawah 600.000 atau 700.000 gitu ya, banyak yang punya desain yang ingin menunjukkan bahwa device ini adalah device yang canggih atau futuristik gitu ya. Jadi kadang-kadang menurut saya desainnya itu agak lebay gitu. Bahkan mungkin ada beberapa seri intercom yang sampai naruh lampu RGB di bodinya gitu sehingga dia makin meriah aja tuh di helm kita gitu. Padahal mungkin kalau buat saya hal-hal seperti itu tuh nggak terlalu penting gitu, bahkan akan jadi agak berlebihan gitu karena saya nggak terlalu suka yang seperti itu. Jadi waktu saya memutuskan untuk milih Edgeas Q8 itu ya pertimbangannya karena desainnya yang paling simple, fungsional gitu ya, tombol-tombolnya jelas semua dan nggak ada elemen-elemen yang menurut saya terlalu berlebihan atau yang bisa ngebuat device-nya itu jadi norak saat dipakai gitu ya. Tapi lagi-lagi ini soal selera, kalau misalnya teman-teman ada yang nggak masalah atau bahkan suka dengan desain yang futuristik, yang canggih seperti itu ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya Edgeas Q8 ini merupakan salah satu intercom yang punya desain yang paling simple atau minimalis gitu. Terus sekarang kita ngomongin soal penggunaan. Mungkin kalau cerita soal situasi penggunaan saya bisa dibilang 80% atau bahkan 90% itu saya menggunakan si Edgeas Q8 ini dalam kondisi solo riding atau saya jalan sendirian. Jadi kalau misalnya saya make si Edgeas Q8 ini buat sunmori gitu ya, riding waktu weekend, terus juga beberapa kali atau cukup sering juga saya bawa si Edgeas Q8 ini dalam perjalanan saya ke kantor atau pulang dari kantor, karena mungkin ada beberapa waktu di mana saya pengen jalan itu sambil dengerin musik. Jadi saya akan bawa intercom ini kalau lagi saya pengen jalan ke kantor itu sambil pengen dengerin musik gitu. Nah, total penggunaan saya itu mungkin kurang lebih sekitar 8-10 jam gitu per minggu. Dan kalau kita ngomongin baterainya, itu saya akan baru ngecas si Edgeas Q8 ini setelah kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Itu pun waktu saya ngecas biasanya kondisinya baterainya belum habis teman-teman. Biasanya saya akan ngecas si intercom ini kalau misalnya indikator di smartphone itu udah nunjukin kalau baterainya tinggal sekitar 30 atau 40%. Biasanya kalau udah segitu saya akan langsung ngecas. Dan untuk ngecas si Edgeas Q8 ini, di dalam paket penjualannya kan udah ada kabel tuh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Edgeas Q8 ini tidak support fast charging ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kabel Type-C yang fast charging, terus juga charger yang fast charging juga, itu dikombinasikan dan untuk ngecas si Edgeas Q8 ini,
dia nggak akan nyala, dia nggak akan mau ngecas. Itu yang saya alamin gitu ya. Makanya ketika saya mau ngecas, biasanya saya akan pakai kabel biasa dan saya colok ke laptop. Jadi kalau misalnya saya baru nyampe kantor gitu, ngelihat indikatornya, oh baterainya udah tinggal dikit gitu ya. Biasanya saya akan lepas dari helmnya, terus saya colok ke laptop saya sambil saya pakai kerja gitu. Biasanya dia baterainya akan penuh dalam waktu kurang lebih sekitar 2 jam gitu ya, atau minimal sampai indikator chargernya udah mati lah gitu. Itu artinya mungkin udah penuh. Terus kita balik ke situasi penggunaan tadi ya. Seperti yang saya ceritain tadi, 80-90% saya pakai buat solo riding, biasanya buat dari rumah ke kantor bolak-balik atau pas dipakai saat weekend gitu ya, San Mori gitu. Nah, selebihnya memang saya pakai si Aegis Q8 ini untuk berkomunikasi sama mungkin misalnya sama istri saya kalau pas lagi jalan bareng boncengan di belakang, saya pakai si intercom ini, dan kalau dia lagi pakai intercom ya akan saya koneksikan ke intercom, atau kalau enggak dia pakai headset biasa untuk bisa ngobrol supaya lebih jelas gitu. Atau kalau misalnya kebetulan saya lagi riding bareng teman-teman saya yang kebetulan juga punya intercom dan lagi pengen ngobrol bareng di perjalanan, entah ngobrol nggak jelas, random, ngobrol apapun, atau untuk penunjuk jalan gitu ya. Biasanya sih baru kita akan berkomunikasi dengan intercom. Kualitas suaranya itu sejauh ini dari apa yang saya tanya ke teman saya tanya ke istri saya, suara dari mikrofon milik Aegis Q8 ini cukup oke sebenarnya, cukup jelas lah. Karena setahu saya, kalau saya nggak salah ingat, mikrofon punya Aegis Q8 ini juga udah support noise cancelling. Tapi masalahnya justru mungkin bukan di kualitas suaranya, tapi di kualitas mikrofon itu sendiri. Nah, di dalam paket penjualannya, mikrofonnya itu kan ada 2 macam yang diberikan sama Aegis. Yang satu hard mic yang dipakai untuk helm half face pada umumnya yang punya batang panjang gitu. Terus yang soft mic yang dipakai untuk helm full face yang kayak gini. Nah, kan saya pakai soft mic ya untuk di helm full face yang kayak gini. Dan saya udah ngalamin mikrofon saya rusak sekali, teman-teman. Rusaknya itu justru sampai hari ini itu juga saya belum tahu kenapa gitu. Karena cerita dikit ya, saya waktu itu nggak merhatiin kalau mikrofonnya rusak gitu ya. Jadi ada momen dimana ketika saya bertelepon tuh suaranya nggak kedengeran sama sekali. Nah, di situ saya baru tahu kalau mikrofonnya rusak. Saya pikir, oh ya udahlah, nah nanti aja, karena saya juga waktu itu lagi ada di periode yang lagi jarang motoran dan nggak terlalu butuh mikrofonnya untuk ngobrol, jadi saya pakai untuk dengerin musik aja. Ternyata setelah saya bongkar gitu ya, mikrofonnya itu malah putus, hilang teman-teman. Saya nggak tahu apakah mungkin karena peletakan mikrofon saya yang nggak bener gitu ya, karena saya naruhnya tuh sebenarnya di sini nih, di belakang sini, di balik sini gitu ya. Dan saat saya sering lepas pasang helm itu, mungkin mikrofonnya itu kegesek sama kepala saya yang akhirnya berulang-ulang, akhirnya sampai putus gitu ya. Jadi saya sampai hari ini masih belum masang mic penggantinya karena belakangan ini saya pakai intercom ini cuma buat dengerin musik saat perjalanan gitu ya. Cuma nanti saya akan merhatiin lagi di mana posisi pemasangan mikrofon yang lebih tepat atau lebih aman. Atau kalau mungkin teman-teman punya ide atau punya masukan, sebaiknya mikrofon itu ditaruh di mana yang posisinya aman dan nggak tergesek sama kepala gitu ya, yang mungkin nggak akan ketarik-tarik gitu ya. Boleh ya di-share juga di kolom komentar. Terus kita lanjut ke kualitas suaranya. Kualitas suara, terutama kualitas speakernya gitu ya, maksudnya menurut saya sih so-so, nggak istimewa, tapi nggak jelek-jelek banget juga gitu ya. Saya pakai si Aegis Q8 ini umumnya dominan untuk ngedengerin musik aja di perjalanan gitu, dan menurut saya kualitas suaranya udah cukup lumayan lah untuk sekedar nemenin perjalanannya saya. Nggak istimewa seperti mungkin merek intercom lain yang punya speaker dari merek branded gitu ya, dan karena speaker bawaan Aegis Q8 ini juga ya mereknya entah apalah, ini buatan Aegis sendiri gitu, dan kualitas suaranya ya biasa aja. Tapi kalau dari sisi volume, dari sisi tenaga, kenceng teman-teman. Jadi kita kan bisa ngatur volumenya naik turun itu melalui tombol yang ada di intercomnya gitu ya. Kalau misalnya kita mengecilkan volumenya terlalu kecil, dia akan menginformasikan ke kita minimum volume sebelum suaranya hilang. Biasanya saya akan menaruh volume yang biasanya saya pakai itu hanya 1 level di atas minimum volume tersebut.
itu suaranya udah kencang banget dan udah jelas banget teman-teman. Kecuali misalnya kondisinya lagi sangat berangin, misalnya saya lagi buka visor gitu ya, anginnya masuk, atau mungkin saya lagi jalan bareng dengan rombongan yang suara knalpotnya pada kenceng gitu ya, dan saya ada di belakang, itu kan suaranya akan ke saya semua gitu ya. Itu biasanya saya baru akan naikin satu level lagi supaya suaranya tetap lebih jelas. Selebihnya itu udah kenceng banget teman-teman, sampai level yang kalau buat saya itu udah terlalu kenceng dan saya nggak bisa dengerin. Jadi maksimal biasanya saya hanya set itu di satu level atau dua level di bawah minimum volume tersebut. Itu udah cukup gitu ya. Tapi lagi-lagi mungkin situasinya berbeda kalau misalnya teman-teman punya helm yang lebih kedap gitu ya, mungkin ya satu level aja cukup. Atau mungkin kalau misalnya helmnya berisik gitu ya, mungkin volumenya mesti naik. Atau teman-teman lebih suka suara yang lebih kenceng gitu ya, naikin aja nggak masalah. Tapi kalau buat saya ya segitu udah cukup gitu ya. Terus ngomongin soal kompatibilitas, si EJS Q8 ini kan selain dia punya koneksi Bluetooth sebagai standar, dia juga salah satu intercomnya EJS yang punya teknologi mesh. Nah, teknologi mesh-nya ini juga cuma kompatibel dengan sesama intercom EJS yang punya mesh juga. Dia nggak kompatibel dengan sistem mesh dari intercom lain, misalnya kayak Cardo atau Sena gitu, yang punya teknologi mesh juga, itu mereka nggak saling kompatibel gitu ya. Terus soal kompatibilitas dengan intercom lain, banyak dari teman-teman yang nanyain ke saya soal, Bang, kompatibel nggak sama intercom A? Bang, cara koneksiin ke intercom B gimana ya caranya? Bang, intercom C tuh kompatibel nggak ya dengan EJS Q8 ini? Pada dasarnya, dari apa yang saya ketahui, sebagian besar atau mayoritas intercom Bluetooth yang ada di pasaran itu kompatibel dengan si EJS Q8 ini. Nah, pertanyaannya, apakah fitur-fitur yang ada di EJS Q8 atau di intercom lain itu tetap bisa aktif saat dikoneksikan dengan intercom yang beda merek? Jawabannya mungkin enggak, teman-teman. Karena setahu saya, fitur-fitur yang dibawa oleh masing-masing intercom itu baru bisa aktif dan bisa berjalan secara optimal kalau misalnya dikoneksikan dengan tipe yang sama persis. Jadi kalau misalnya kita mengkoneksikan si EJS Q8 ini dengan intercom lain melalui Bluetooth, mereka kan nggak saling kenal gitu ya, mereka nggak punya tipe yang sama gitu. Mereka akan balik ke koneksi standar Bluetooth dari device A, yaitu misalnya si EJS Q8 ini, dan device B yang merupakan intercom tipe lain. Udah, itu aja. Dan dari situ mereka udah saling ngobrol. Cuma fitur-fiturnya misalnya kayak music sharing gitu bisa jadi nggak jalan. Nah, biasanya ini yang akan jadi masalah ketika kita mau ngobrol dengan pengguna intercom merek lain gitu. Dan ini terjadi juga di saya. Jadi ketika saya misalnya jalan bareng sama beberapa teman saya yang lain, itu intercomnya mereknya beda semua teman-teman. Saya pakai EJS Q8 ini, ada yang lain, ada yang pakai Sena, ada yang merek A, merek B, dan lain sebagainya. Semuanya nggak saling kompatibel. Jadi otomatis setahu saya partikelnya tuh jadi nggak bisa jalan, karena ya koneksinya hanya bisa dari device A ke device B. Nggak bisa device A koneksi ke device B, device C, device D secara bersamaan, dan mereka bisa saling ngobrol semuanya, itu setahu saya jadi nggak bisa. Makanya alternatifnya ketika dalam kondisi tersebut, kita akan tetap pakai aplikasi tambahan lain, misalnya kayak WhatsApp call, Messenger, atau misalnya Discord untuk bisa tetap saling ngobrol. Mungkin nanti saya akan coba cari tahu lebih lanjut soal koneksi intercom yang beda merek ini gimana caranya supaya tetap bisa partikel dan lain sebagainya, atau kalau misalnya nggak bisa solusinya seperti apa. Nanti saya akan coba pelajari dulu, saya akan coba riset dulu, dan hasilnya nanti saya akan infokan ke teman-teman di video lain gitu ya. Nah, terus ada juga nih yang nanya ke saya, Bang, cara koneksiin EJS Q8 ini ke intercom A, caranya gimana ya? Caranya ke intercom B gimana ya caranya? Waduh, teman-teman, mohon maaf banget, saya belum bisa ngejawab itu semua. Kenapa? Karena saya belum tentu punya atau bahkan nggak punya semua tipe intercom yang teman-teman tanyain tersebut. Jadi simpelnya sebenarnya gini ya teman-teman. Selain melalui mesh, kan si EJS Q8 ini juga punya koneksi Bluetooth, dan intercom yang teman-teman mau pasangkan ke si EJS Q8 ini juga harusnya punya koneksi Bluetooth. Nah, cara pairingnya gimana? Teman-teman tinggal jalanin fungsi pairingnya si EJS Q8 ini. Caranya teman-teman bisa lihat di buku manualnya.
Kemudian jalankan juga fungsi pairingnya di intercomnya teman-teman yang satu lagi. Caranya gimana? Ya nyalain aja fiturnya sesuai dengan apa yang dikasih tahu di buku manualnya. Habis itu bisa pairing, selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanyain tipe A gimana bang caranya, tipe B gimana caranya, ya mohon maaf saya belum bisa ngasih tahu semuanya. Kenapa? Karena ya saya nggak megang barangnya dan saya nggak hafal juga semua tipe intercom yang ada di pasaran gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah si EJS Q8 ini masih worth it untuk dipilih di tahun 2025 ini? Kalau sekarang saya nggak punya intercom gitu ya, dan saya lagi pengen beli intercom lagi, saya akan milih si EJS Q8 ini karena satu, harganya masih relatif terjangkau. Terakhir harganya itu saya cek di sekitar 650.000 sampai 700.000. Udah naik memang dari harga terakhir waktu saya beli di tahun lalu. Waktu itu kalau nggak salah saya beli sekitar 550 sampai 600 ribuan tergantung promo yang aktif di waktu itu. Harganya udah mulai naik gitu ya. Tapi masih menjadi salah satu intercom yang harganya menurut saya masuk akal sesuai dengan fitur yang ditawarkannya. Misalnya dia support mesh, walaupun ya meshnya mesh EJS gitu ya, jadi untuk memanfaatkan fitur meshnya ya teman-teman harus punya intercom EJS yang support mesh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang punya komunitas atau teman-teman lain yang bisa janjian bareng pakai EJS Q8 ini, maka teman-teman bisa memaksimalkan penggunaannya dengan memanfaatkan seluruh fitur yang dimiliki sama si EJS Q8 ini. Ya, mulai dari mesh tadi yang bisa sampai 8 rider kalau nggak salah ingat gitu ya. Itu semuanya bisa terkoneksi dengan mudah dan cepat melalui mesh dan semuanya bisa ngobrol bareng. Terus juga bisa musik sharing. Nah, itu fitur yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman bisa mengoptimalkan si EJS Q8 ini dengan memasangkannya juga dengan EJS Q8 yang lain. Tapi kalau misalnya enggak pun mungkin saya masih akan tetap milih si EJS Q8 ini karena satu, fiturnya tadi udah cukup menarik, terus juga tampilannya yang simpel, terus juga kualitas suaranya ya mungkin cukup oke untuk kelasnya walaupun mungkin nggak istimewa gitu ya. Jadi buat saya EJS Q8 ini masih menjadi salah satu pilihan yang paling masuk akal kalau misalnya teman-teman nyari intercom di bawah 700.000 atau mungkin di bawah 800.000 yang punya fitur yang cukup lengkap. Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih ya, atau bahkan bisa mengeluarkan budget di atas 1 juta atau bahkan lebih gitu ya, masih banyak pilihan yang lebih baik dibandingkan sama si EJS Q8 ini. Jadi gimana teman-teman? Apakah menurut teman-teman EJS Q8 ini masih layak untuk dipilih di tahun 2025 ini? Boleh kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Terus juga kalau misalnya ada teman-teman yang pakai EJS Q8 juga dan mungkin punya pengalaman yang berbeda, mungkin ada hal yang tadi salah saya sebutkan, atau mungkin bang ternyata caranya nggak begitu, harusnya begini gitu ya, kasih tahu saya aja, kasih tahu di kolom komentar di bawah supaya nanti saya bisa coba dan saya bisa koreksi apa yang selama ini mungkin salah saya lakukan gitu ya. Jadi gitu dulu untuk pengalaman saya menggunakan si EJS Q8 ini selama 1 tahun belakangan ini. Jangan lupa like video ini jika ini bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin lagi nyari intercom dengan harga murah meriah gitu ya, yang fiturnya lengkap. Siapa tahu mungkin EJS Q8 ini cocok buat mereka. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.